Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi. pagi anak-anak. Bu. Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Baik Bu, Baik, luar Bu. biasa. Ya, sudah sarapan ya? Pagi-pagi tadi sudah sarapan ya? Ya, Belum, Noah Bu. sudah sarapan ya tadi? Ya, Sudah. oke, Kenyang, semangat. Bu. Berarti kita awali dengan senyum ya. Ya. Di sini Ibu berikan 3 senyuman ya. Senyuman yang pertama itu untuk diri sendiri. Senyuman kedua itu untuk di dalam ruangan sekolah, kelas. Senyuman ketiga itu untuk teman sebangku ya. Mulai bisa? Bisa, Ya, Bu. senyuman pertama. Ya, senyuman pertama untuk diri sendiri. Iya. Yanuar, senyum Yanuar. Iya. Ya. Senyuman kedua untuk di dalam kelas. Lihat di dalam kelas. Ya, senyum-senyum, lihat apa di dalam kelas. Oke. Asep, iya, ya. Senyuman ada gambarnya. ketiga untuk teman sebangku. Bu Felix. Bu Senyuman. Felix. Bu Felix. Ya, Bu Felix. Saya ya senyum Ibu, ke iya. saya senyum ke arah sebelah kanan kok ada fotonya selalu ya Bu. Kapan dipajang? Iya, senyum ya. Senyum, awali dengan senyum. Ya, senyuman yang ketiga untuk teman sebangku ya. Mana teman sebangku Asep, ini? senyumlah ke Yurika. Iya. Baik. Puji Tuhan, hari ini kita masuk kembali di kelas ini. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa. Ya, ketua kelas, pimpin kita dalam doa. Irwan, pimpin kita dalam doa, ketua kelas. Iya, Bu. Ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi hari ini. Mohon perhatiannya. Baiklah, marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Irwan. Ya, Irwan jangan duduk dulu ya. Irwan sebagai ketua kelas, coba cek ruangan dulu. Sudah bersih, sudah rapi atau belum? Ketua kelas. Ya, kursi dengan bangku di belakang masih berantakan. Silakan. Itu Pak Nitanel. Rapikan dulu, Kursinya Irwan. perbaiki ketua dulu, kelas. Pak Nitanel. Ya. Ya, terima kasih ketua kelas. Silakan duduk. Silakan duduk. Mariance, bekasnya makan itu ditaruh di dalam bangkunya itu berserakan. Ya, Mariance. Ya. Nggak Bersihkan menjaga sampah di sekitar kebersihan. kalian ya. Oke. Baik. Ya, ketua kelas, Ibu tidak mengecek absen secara keseluruhan, tapi di sini ketua kelas bertanggung jawab ya, siapa yang tidak hadir hari ini di dalam kelas. Irwan. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Semua hadir ya? Ya, Bu. Ini menurut hemat saya secara pribadi ya. Yanuar kemarin sakit, ini hari. Ya, Yanuar sudah sehat kembali. Oke. Baik. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Ibu mengajak kita bermain game untuk mengingat materi minggu lalu. Gamenya di sini tepuk 369. Di sini nanti Ibu tunjuk adik-adik, anak-anak secara acak. Yang berhak menjawab yaitu urutan nomor 3, 6, dan 9. Bisa paham? Bisa paham anak-anak? Siap ya. Caranya begini. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Prak, prak, prak. Ya, nanti Ibu sisa tunjukkan ya. Oke, sekali lagi. Ya, siap semua siap. Siap, Bu. Ya. Siap, Bu. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan.
1. Ya, Mariance 2. Ya, 3. Maria. Ya, Maria yang berhak menjawab pertanyaan Bu, siap, dari Bu. Ibu. Siap, Bu. Ya, sekali lagi 3 orang ya. 3 orang ya. Sekali ulang lagi. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9 tepuk tangan. Ya, Yurika 3. Ya, Riana 4. Ya, Ratna. Ya, Ratna 6. Iya, Bu. Oke. Ratna berhak menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Iya, Bisa? Bu. Bisa. Oke, baik. Ya, untuk Maria, pertanyaan dari Ibu. Ini tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman lain untuk menjawab ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke. Peristiwa untuk Maria ya, peristiwa penting apa yang terjadi di luar Indonesia menjelang proklamasi? Ya, Bu. Peristiwa di luar proklamasi, peristiwa Rengas Dengklok. Ya, sekali lagi Ibu ulangi. Iya, Tentara keluar dari Indonesia. Tidak dengar suaranya, Bu. Ya, Ibu ulang sekali lagi. Peristiwa penting apa yang terjadi Di luar proklamasi, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Ya, benar sekali, tepuk tangan untuk Maria. Ya, Ibu kasih hadiah sarangeo. Ibu tidak ada hadiah. Ibu hanya kasih sarangeo saja. Ibu. Oke. Ya, baik. Untuk Ibu Ratna, untuk Ya, Bu. untuk Ratna, Iya, ya. Bu. Ya. Setelah 2 kota Nagasaki dan Hiroshima dibom, kebijakan apa Jepang untuk Indonesia? Memberikan janji, Bu, untuk merdeka mungkin, Bu. Memberikan janji kemerdekaan. Iya, terima kasih. Benar, Bu? Iya, terima kasih Bu terima kasih Ratna. Ya, tepuk Iya, tangan untuk terima jawaban dari kasih, Ratna. Bu. Iya. Iya, baik. Itu kita terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi senyum, senyum, ya senyum. Ya, kita senyum ya. Awali dengan senyum ya. Baik. Terima kasih anak-anak sudah mengingat kembali materi-materi kita minggu lalu. Baik, pada hari ini kita memulai materi baru, tetapi sebelumnya Ibu menjelaskan, memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak adik-adik harus mampu mengidentifikasi sidang PPKI 1, PPKI 2, dan PPKI yang ketiga. Ya, yang kedua, anak-anak harus menganalisis pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anak-anak mampu menguraikan pembagian wilayah Indonesia, serta pembentukan lembaga dan alat negara pemerintahan di berbagai daerah. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk ke materi kita, kegiatan inti kita pada hari ini. Sekali lagi, Ibu mengingatkan kembali untuk konsentrasi dalam kegiatan inti kita pembelajaran hari ini. Kita kegiatannya dengan diskusi. Baik, kegiatan inti pada hari ini Ibu menjelaskan materi pembelajaran kita, yaitu pembentukan pemerintahan Republik Indonesia yang pertama. Baik, Ketua Kelas,
silakan Pak Ketua Kelas Irwan, silakan ambil buku paket dan materi yang ada di meja Ibu. Silakan Ketua Kelas. Ya. Ya, Bu. Selesai, Bu. Saya bagikan. Ya, Irwan, sudah bagikan kah? Buku Sudah, paket Bu. dengan materi? Ya, sudah, Ya, Bu. pintar Sudah sekali saya bagikan, ya. Bu. Terima kasih, Irwan. Baik, buku paket dan materi-materi yang Ibu print sudah ada di depan anak-anak, tetapi Ibu harus menjelaskan secara umum materi kita pada hari ini, baru kita dibagikan, adik-adik, anak-anak dibagikan dalam diskusi kelompok. Ya, baik, materi pembelajaran Ibu memberikan bagian besar materinya, yaitu dengan pembentukan PPKI setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang mengubah haluan kebijakan. Ya, haluan kebijakan dari BPUPKI ke PPKI. Ya, PPKI itu dalam bahasa Jepang disebut apa ya? PPKI. Ya, Maria. Dokuritsu Jumbi Kosakai. Dokuritsu Jumbi Kosakai. Iya. Jokoruksi PPKI. Ya, PPKI. Dokuritsu Jumbi Inkai. Iya, pintar sekali. Sarangeo untuk Ibu. Sarangeo untuk Sarangeo, Ibu ya. Felicia. Iya, itu panitia persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan di sini terbentuknya PPKI ini pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan ketuanya I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Dalam PPKI ini terdapat tiga sidang pertemuan PPKI ini. Ya, PPKI pertama itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, yang kedua, pertemuan rapat sidang yang kedua yaitu 19 Agustus 1945. Dengan yang ketiga yaitu 22 Agustus 1945. Baik, sudah paham? Ibu tanya kembali lagi ya. Yurika mana ya? Yurika? Ya, Bu. Ya. PPKI kedua itu PPKI. kali yang Ibu sampaikan. Kita untuk Ibu juga ya. Iya, baik. Ya, kita sebelum diskusi ini Ibu mau bertanya dalam belum diskusi ini, kita mengaitkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan materi yang nanti didiskusikan. Ya, konsentrasi ya. Oke. Ibu mau bertanya. Pada ini perubahan yang terjadi di Indonesia 4 provinsi, tetapi ada perubahan RUU tentang perubahan otonomi daerah. Di daerah Papua itu dibentuk 3 provinsi yang baru sekarang. Ya, 3 provinsi itu apa saja anak-anak? Silakan. 3 provinsi baru di Indonesia. Papua Barat, Bu. Ya, di Papua apa saja? Ada 3. Ya, Mariance. Mana Mariance? Ya, Bu. Ya, provinsi baru di Papua apa saja? 3 Ya. provinsi baru di Papua, Maria C. Yang ditanyakan Bu Guru. Belum tahu, Bu. Ya, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Irwan. Papua Barat mungkin, Bu. Jawabannya salah satunya.
Iya, coba yang lain. Ya, apalagi? Saya Bu, Coba yang ya, Asep. Papua Tengah Bu. Ya, Papua Tengah. Ya, Papua Tengah dengan ibu kotanya. Ibu kotanya Timika Bu. Ya, Kemudian ada sekali Papua. ya. Yang kedua, ya Papua Tengah dengan ibu Timika. Yang kedua, Papua Pegunungan, Wamena Bu. kotanya Wamena. Ya. Yang ketiga, Papua Selatan, ibu kotanya Merauke Bu. iya, tepuk tangan untuk Asep. Iya, Sarangeo, ya. Asep. Sarangeo, iya. Ibu tidak ada hadiah gula-gula ya, hanya sarangeo saja. Ya, oke, baik. Ada 3 pembentukan provinsi baru di Indonesia, ada 3 ya, yang tadi teman Asep katakan, yaitu Papua Tengah dengan ibu kotanya Timika, Papua Pegunungan dengan ibu kotanya Merauke. Oke, sekarang Ibu memberikan pertanyaan yang kedua lagi. Pertanyaan yang kedua. Ya, siap teman-teman. Pertanyaan yang kedua. Ya, sebutkan sila 1 pada Piagam Jakarta. Sila 1 di Piagam Jakarta. Saya Bu. Ya. Saya Bu. Ya, Ratna. Ya, Maria, ya. Ya. Ya, di sila ke-1 di Piagam Jakarta itu tentang ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam. Iya, benar sekali teman-teman ya, anak-anak ya. Ya, dengan syarat Islam. Ya, sekarang Ibu tanya lagi. Kenapa pemerintah bisa mengubah sila 1 itu? Kenapa terjadi perubahan? Kenapa terjadi? Irwan. Karena di Indonesia banyak agama Bu, jadi bukan Islam saja. Oke, pintar. Iya. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Yanuar. Yanuar. Bu, Ya. ulangi lagi soalnya tadi Bu. Ya. Saya ini Yanuar, tidak dengar Bu Guru. Mengalami perubahan ya, yang tidak konsentrasi Tiduran nih. ya Bu, tiduran. Iya. Ya belum begitu sehat ya Yanuar. Ya Bu, belum sarapan Ya, itu Bu. jaga Iya. kesehatan ya. Ya, makasih Ya. Bu. Kalau Saya, begitu, Bu. Romaul. Ya, Maria, ya. Ya, jadi kenapa tidak karena ada protes dari tokoh-tokoh dari Indonesia Timur yang beragama Kristen bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam itu tidak sesuai dengan pluralisme keragaman di Indonesia. Baik Bu, itu saja. Ya, tepuk tangan untuk Maria. Ada lagi? Ada lagi? Romaul ada? Ya, siapa yang bisa? Ya, Romaul silakan. Tidak mendengar tadi Bu. Tidak konsentrasi. Ibu jelaskan mulai tadi ini terus ya. Ibu ulang sekali lagi ya. Mengapa sila 1 pada Piagam Jakarta itu mengalami perubahan? Demi persatuan dan kesatuan Bu. Iya Bu. Itu melihat yang namanya perbedaan yang ada di Indonesia Ibu, untuk menyatukan perbedaan itu Bu, makanya dirubah redaksinya Bu. Iya, benar sekali. Oke, ya. Iya, benar sekali. Ya. Oke, baik.
Semua jawaban dari anak-anak itu benar. Semuanya benar. Karena kita keragaman, Indonesia keragaman, berbagai ini agama, ada 5 agama, sehingga di sini para tokoh menyimpulkan bahwa harus ada dasar negara itu tidak adanya diskriminasi, sehingga sila 1 pada Piagam Jakarta itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baik, semangat. Satu kali lagi kita senyum anak-anak, senyum ya. Oke, kita bagi diskusi ya. Kita bagi diskusi pada hari ini. Diskusi kelompok ini Ibu bagikan tiga kelompok, yaitu kelompok PPKI, kelompok PNI, dan kelompok BKR. Ya, kelompok PKI itu ketuanya Irwan. Ya, anggotanya Ratna, Yurika, dan Roma. Kelompok PNI, ketuanya Mariance. Anggotanya itu Maria, Salu, dan Yanuar. Kelompok yang 3 itu BKR, ketuanya Asep. Anggotanya Riana dan Nitanael. Bisa dengar? Ibu sudah bagikan kelompok? Oke. Bisa, Bu. Baik, kelompok 1. Ya, kelompok 1 ketuanya itu Irwan. Materinya itu mengidentifikasi PPKI pada sidang 1, sidang 2, dan sidang yang ketiga. Ya, kelompok 2 PNI, ketuanya Mariance itu menjelaskan, mengidentifikasi pengesahan undang-undang pemilihan presiden, wakil presiden, dan KNIP. Ya, yang kelompok 3 BKR menguraikan pembagian wilayah di Indonesia dengan lembaga-lembaganya. Baik. Ya, silakan ke kelompok ya. Kelompok PNI di kanannya Ibu. Kelompok PPKI di kirinya Ibu. Yang di tengah itu kelompok PNI. Silakan ketua kelompok bergerak. Ya, duduk dalam kelompok ya. Ya, Bu. Ya. Baik. Ibu materi dan buku paket tadi Ibu sudah bagikan. Sekarang media pembelajaran kita, Ibu menyiapkan kertas berwarna setiap kelompok. Kertas warna ini Ibu bagikan ke setiap kelompok. Dengan peta konsepnya Ibu sudah siapkan kertas karton dan gunting dan lem ya. Ya, Ibu bagikan di dalam kelompok ya anak-anak. Oke, Ibu bagikan ya. Ya, sudah. Ibu sudah bagikan semua? Terima kasih, Bu. Sudah ya, sudah ada di kelompok. Ya, cara diskusinya yaitu teman-teman dalam kelompok itu bukan hanya ketua yang menyelesaikan. Anggota kelompok semua berhak, karena Ibu bagi tadi kelompoknya ada 4 orang, ada 4 orang juga, dan ada yang 3 orang. Jadi Ibu membagikan 8 lembar kertas berwarna ya. Jadi semua anggota di dalam harus menulis di dalam kertas ini, bukan hanya 1 orang. Nanti dipresentasikan itu, semua anggota kelompok dipresentasikan, bukan hanya 1 orang ya, supaya kita adil. Ya, kita adil menerima ilmu, bukan hanya 1 orang yang berhak untuk menjelaskan, tidak boleh. Jadi semua siswa dan materi yang tadi Ibu sampaikan, materi-materi yang sudah dibagikan dalam kelompok itu dituliskan di kertas ini, kertas berwarna. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Ibu sudah bagikan, silakan. Silakan kerjakan. Ya, yang belum mengerti dalam kelompok silakan bertanya. Ya, Ibu nanti kontrol ya per kelompok ya. Ya, kelompoknya PPKI, kelompoknya PPKI
ini kelompoknya Irwan. Ya, sudah bisa paham ya? Ya, Bu. Kelompok PPKI. Sudah, Bu. Oke. Baik. Sekarang kelompok TNI, ketuanya Mariance. Anggotanya sudah bisa paham? Sudah, Sudah Bu. bisa, Bu. Iya, oke. BKR, kelompok BKR, ketuanya Asep, sudah bisa paham? Sudah, Bu. Oke, siap. Silakan kerjakan ya. Ibu kasih kesempatan 20 menit untuk menulis di dalam kertas ini. 10 menitnya anak-anak menempelkan di peta konsep yang ada, kertas karton. Ya, silakan. Kelompok kami sudah jadi, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Ya, silakan tempel. Silakan tempel di peta konsep ya. Ibu iringin dengan lagu. Ibu iringin dengan lagu ya. Ya, Ibu. Pagiku cerah ya. Sudah selesai, Ya. Bu. Pagiku Ini Asep cerah. nggak mau bekerja, Ibu. Dia jadi ketua kelompok, nggak ikut kerja nempel. Dia duduk aja. Ketua nggak harus kerja, Bu. Ya, silakan Bu, Ratna ketawa terus, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai Oke, tempel. terima kasih. Ya, silakan. Kelompok PKI, maju ke depan semuanya. Ya. Tempelkan peta konsep kalian ya. Ya, kelompok 1 PPKI, silakan. Kelompok PPKI mempresentasikan peta konsep yang ada. Oke, ketuanya tadi Irwan ya. Pak Irwan, Pak Irwan, Bu. Ya. Kelompok 1 PPKI silakan mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep. Pak Irwan. Pak Irwan, ketua kelompoknya. Ya, Bu. Oke, silakan mempresentasikan hasil dari peta konsep kalian ya. Ya. Ketua PPKI Irwan dengan teman-temannya bisa mempresentasikan. Oh iya, Bu. Saya, Bu. Bisa, Bu. Ya, terima kasih buat Ibu Guru. Saya dari kelompok PPKI akan mewakili teman-teman saya, akan menjelaskan mengenai analisis kami terhadap hasil sidal PPKI 1, 2, dan 3. Yang pertama itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia sebelum dibentuknya DPR dan MPR. Untuk PPKI 2, itu tanggal 19 Agustus 1945, keputusannya yaitu membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan 12 kementerian. Ya, keputusannya yaitu pembentukan KNIP dan KNID dan pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang kita kenal sekarang ini adalah TNI. Terima kasih, Bu Guru. Ya, tepuk tangan untuk kelompok PPKI. Ya, terima kasih Irwan dengan teman-temannya. Oke, berikutnya ada tanggapan dari teman-teman tentang presentasi Irwan dan teman-teman. Ada tanggapan? Oke, ya baik. Ya. Sekarang kita ke kelompok 2. Kelompok PNI, silakan maju. Ketuanya Mariance, silakan maju dengan teman-teman.
Oke, Bu. Ya, Mariance dengan Ya, Bu. teman-temannya kelompok terima kasih, PNI, Bu. silakan. Ya, teman-teman, ini dari kelompok kami sudah menempelkan hasil diskusi kelompok kami tentang pengesahan undang-undang, kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden yang pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok PNI. Baik. Ada tanggapan dari teman-teman lain? Ada tanggapan dari teman-teman untuk hasil diskusi peta konsep dari kelompok PNI? Oh ya, baik. Ya, tidak ada. Silakan silakan kelompok PKI. Silakan maju ke depan menjelaskan, mempresentasikan peta konsep yang ada. Ya, Asep dan teman-teman, silakan maju. Baik, Bu. Ini langsung dibacakan, Ibu. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Saya mewakili dari teman-teman dari kelompok BKR. Di sini saya akan menguraikan pembagian wilayah Indonesia dan pembentukan lembaga pemerintah di berbagai daerah. Jadi Indonesia pada waktu itu dibagi menjadi 8 provinsi. Yang pertama ada Provinsi Jawa Tengah, dipimpin oleh Raden Panji Suroso, kemudian Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Raden Mas Suryo, Provinsi Kalimantan dipimpin oleh Pangeran Muhammad Nur, Provinsi Sumatera dipimpin oleh Tengku Muhammad Hasan, Provinsi Sulawesi dipimpin oleh Samratulangi, Sunda Kecil dipimpin oleh I Gusti Ketut Puja, Maluku dipimpin oleh Johannes Latuharhari. Oke, Bu, sudah, Bu? Ya, tepuk tangan untuk kelompok BKR. Iya, baik. Dari presentasi dari anak-anak dari 3 kelompok ini sangat bagus karena Ibu melihatnya kertas warna-warni ditempelkan di peta konsep ini sangat bagus dengan kreasinya. Ada yang bentuk love, ada yang bentuk lancip, ada yang bentuk ini segitiga, tuliskan materi-materi berurutan di kertas. Setiap ketua kelompok tempelkan ke dinding sekolah ya, di dinding kelas ini ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk semuanya, merapikan kembali kursi meja kalian. Iya. Iya. Baik, semua sudah rapi ya. Ya, Ibu menjelaskan kesimpulan dari materi-materi yang ada dari hasil-hasil diskusi anak-anak. Ibu bisa memberikan kesimpulannya. Tetapi sebelum itu, Ibu meminta kepada anak-anak bisa menyimpulkan materi kita, materi diskusi kita pada hari ini. Ya, sebelum Ibu mau menyimpulkannya, Ibu memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menyimpulkan. Ya, siapa yang bisa? Ya, Riana bisa simpulkan materi diskusi kita pada hari ini. Tadi saya ngantuk sekali, Bu, jadi enggak dengar semuanya tadi itu. Oh, begitu ya. Ya, kalau begitu bagaimana ini tadi? Ya, ketua kelompoknya tadi siapa? Ketua kelompoknya siapa? Tadi semua mempresentasikan di depan. Ibu Riana di mana? Riana di mana tadi? Semua kelompok harus ke depan tadi. Semua saya harus mempresentasikan. Tadi, Bu. Saya ketiduran, soalnya Asep kan enggak mau kerja. Saya aja yang nempel itu. Yang nempel anunya. Tadi peta konsepnya. Ya, kalau begitu, ya lain kali kalau diskusi kelompok itu tadi Ibu sudah sampaikan, semua berhak untuk menulis di dalam kertas ini. Ya, jadi berarti hari ini Ibu Riananya kurang bersemangat ya, Riananya kurang semangat ya, harus menulis. Tadi kan sudah disampaikan, setiap materi itu diurutkan di dalam kelompok. Ya, ini siswa, setiap anak-anak harus
memiliki kartu tadi yang Ibu bagikan. Ya, bisa siapa yang lain lagi? Kalau yang Ibu Niriana belum sempat ya, Yurika. Ibu, Kesimpulannya. Bu, saya mengantuk, Bu. Ya, ya, Maria. Saya izin ke belakang cuci muka. Oke, silakan. Ya, berarti kurang semangat ya. Ya, kalau begitu Ibu harus memberikan semangat dulu ini. Kesimpulannya, Ibu harus memberikan semangat dulu. Ya. Ya, kita ya, baik. Ibu memberikan semangat dulu ya. Dengan caranya begini. Tepuk konsentrasi. Ya, bisa juga atau yang lain. Ibu mau kembali lagi tepuk yang 369 tadi. Kembali lagi bisa? Ya. Bu. Oke. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Oke. Ya, konsentrasi lagi. Satu kali lagi. Ya, baik. Kita ke ya, kalau begitu ada yang bisa menyimpulkan materi tadi? Hasil diskusi dari teman-teman tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Mariance. Ya, Bu, hari ini kesimpulannya yang kita pelajari hari ini tentang hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan, Bu. Jadi hari pertama setelah proklamasi, bangsa kita langsung membentuk pemerintahan dengan memilih wakil presiden dan presiden, kemudian mengesahkan undang-undang, kemudian membagi wilayah Indonesia dan menteri-menteri. Itu, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Mariance. Ya, bagus sekali kesimpulannya. Berarti Mariance tadi sudah konsentrasi dari awal ya. Iya. Ya, Ibu kasih hadiah. Sarangeo. Iya, baik. Baik. Iya, terima kasih. Ya, Ibu, kalau begitu Ibu menyimpulkan materi kita pada hari ini. Karena tadi Marianti sudah menyimpulkan secara keseluruhan. Ya, baik Ibu menyimpulkan materi pada hari ini. Ya, sidang PPKI itu terjadi 3 kali sidang ya. Sidang pertama itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, di sini ada 3 pendapat di sini, ada 3, yaitu yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang 1945, di mana di sini terjadi perubahannya di Piagam Jakarta. Di situ ditulis ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syiar Islam bagi pemeluknya. Ya, karena para tokoh-tokoh bangsa mengkompromi ini, yaitu diubah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ada juga perubahan pasal-pasal di sini. Yang pertama itu ya, mendasar yang pertama itu yaitu presiden harus beragama Islam. Ya, diubah pasalnya itu menjadi presiden adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, penetapan presiden dan wakil presiden pertama, yaitu kesepakatan dan hasil usul dari Otto Iskandarwinata. Dia memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden ini dipilih secara aklamasi, musyawarah dan mufakat, yaitu memilih Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, yang ketiga itu membentuk Komite Nasional Indonesia. Di sini dibentuk proses pemerintahannya sebelum dibentuknya DPR dan MPR. Ya, bisa paham ya? Itu sidang yang pertama, 8 Agustus 1945.
Ya, sidang yang kedua itu, nah, di sini pembentukan yang pertama itu pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, dengan bawahannya itu KNIP Indonesia Daerah, dengan ketuanya yaitu Kasman Singudimen. Baik, yang berikutnya setelah pembentukan KNIP ini dibantu lagi dengan BP KNIP, Badan Pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, di sini digantikan mereka bekerja sebagai legislatif, membuat undang-undang dengan GGBHN, garis besar haluan negara. Ya, baik. Itu yang kedua. Yang berikutnya tanggal 19 Agustus 1945 itu ya menjadi wilayah pembagiannya menjadi 8 provinsi. 8 provinsi awalnya dengan kementerian-kementeriannya. Ya, 8 provinsi itu, provinsi yang pertama itu Provinsi Sumatera dengan gubernurnya itu Teuku Muhammad Hasan. Ya, Jawa Barat dengan gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo. Yang ketiga itu Jawa Tengah dengan gubernurnya R. Panji Suryo. Yang keempat itu Jawa Timur dengan gubernurnya R.M. Suryo. Yang kelima Sunda Kecil dengan gubernurnya Mr. I. Gusti Ketut Puja. Maluku dengan gubernurnya gubernurnya Dr. SSJ Ratulangi. Yang kedelapan Kalimantan dengan gubernurnya itu IR Pangeran Muhammad Nur. Dengan ada 12 kementerian tadi yang sudah disampaikan oleh Asep. Nanti dirangkum ya. Baik. Setelah itu pada tanggal 22 Agustus yang ketiga 1945 itu pembentukan KNIP. Pembentukan KNIP tadi itu dibantu oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia, di mana mereka bertugas sebagai legislatif merubah undang-undang serta bekerja garis-garis besar haluan negara. Baik, yang kedua itu pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang kita kenal sekarang yaitu TNI. Ya, TNI itu mengalami perubahan dari BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat. Diubah lagi pada 7 Januari 1946, itu Tentara Keselamatan Rakyat, TKR, dari BKR ke TKR. Ya, setelah itu dirubah lagi dari 24 Januari 1946 itu menjadi Tentara Rakyat Indonesia. Ya, yang terakhir itu 7 Juni 1947 dari BKRI itu ke Tentara Nasional Indonesia. Ya, TNI itu mengalami perubahan pada tanggal 3 Juni 1947. Baik, berikut yang ketiga. Itu pembentukan pada saat itu hanya satu partai saja, yaitu Partai Nasional Indonesia. Dalam beberapa pendapat ini ada beberapa lebih dari satu partai karena kita adalah negara demokrasi, ya, sehingga terbentuklah partai-partai di Indonesia, yaitu Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), PKI, Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Katolik, Partai Kristen, dan Partai Buruh Indonesia. Oke. Itu kesimpulan dari materi-materi kita pada hari ini. Baik, Ibu mau bertanya dulu.
Bu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau belum paham? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, baik. Berarti semua sudah paham ya? Baik. Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Ibu mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini berkaitan dengan kita punya kehidupan sehari-hari. Ya, perubahan struktur pemerintahan yang tadi Asep sebutkan itu dari 34 provinsi sekarang sudah menjadi 37 provinsi ya di Papua. Baik itu kita ada perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan kita hingga yang kita ketahui di sekitar lingkungan kita yaitu struktur pemerintahan yang terendah adalah RT dan RW. Itu yang ada di sekitar dekat dengan kita sebagai masyarakat. Yang paling terendah adalah RT dan RW. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, senyum sekali lagi. Senyum sekali lagi ya untuk Ibu. Ya, Ibu hanya kasih ya sarangeo untuk semuanya. Ya, tetap semangat hari ini ya. Tetap semangat. Biar nanti setelah jam sejarah ini jam matematika. Tapi tetap semangat. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kerja kita minggu depan proyek. Ya, anak harus menyiapkan bingkai foto. Menyiapkan bingkai foto dari triplex. Ukuran 10R saja ya, triplexnya 10R. Nanti disiapkan minggu depan anak-anak bawa ke sekolah. Kalau bahan alat Ibu yang siapkan di sekolah, nanti kita kerjakan proyeknya di sekolah. Bisa ya? Ada yang bisa? Bisa minggu depan bisa bawa triplex, Bisa, ya 10R. Bisa. Ya, Ibu siapkan bahan semua di sekolah. Kita kerjakan di sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, baik. Terima kasih. Pada hari ini kita sudah mengakhiri materi kita. Tetap semangat. Yanwar, Riana yang kurang sehat, tetap semangat. Kalau memang sekolah ya, membuat surat sakit ke ketua kelas. Ya, kalau tetap masih sehat ke sekolah. Ya, baik. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu tunjukkan Yurika ya. Doa pimpin kita, doa penutupan pada hari Ya, ini Bu. KBM kita. Ya, silakan Baiklah. Yurika. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selesai. Ya, selamat pagi, sampai ketemu, sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak. Tetap senyum, silakan memanggil guru mata pelajaran berikutnya ya. Mata pelajaran berikut matematika ya. Iya, Bu. Iya, betul Ya, Bu. ya, semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Ya. Pagi. Selamat siang, Bu. Selamat. Aduh, jaringan. Siapa yang komentar? Kalau enggak ada, saya coba komentar dah Bu Felix. Kalau enggak ada teman yang lain. Boleh Bu Felix ya. Oke, baik, terima kasih Bu Felix. Ini semangatnya luar biasa ya. Memang sudah tertempa di daerah 3T ini Bu Felix nih. Dan Lalu, satu ya, Ibu, aduh, yang jatuh saya banget. ambil di pendahuluan tadi adalah jargon sarangeo-nya itu luar biasa ya, karena ini memang sempat viral bahkan tidak di kalangan remaja, di kalangan emak-emak pun ketika foto dimanapun foto dengan gaya sarangeo ya.
Nah, bisa jadi ini nanti menjadi ciri khas dari guru sejarah ya di Ibu Felix. Biasanya kan anak-anak kadang memberikan kita panggilan itu dengan apa yang mudah diingat ya, Iya, Bu. identitas gurunya. Misalkan mana guru sejarahnya siapa? Oh, Bu Sarangil, Bu ya. Ada paling enggak ada yang didapat oleh anak yang menarik dari kita. Semoga saya bisa ini nanti paling enggak menerapkan di pembelajaran. Oke, baik Bu Felix, untuk yang saya amati menurut saya sendiri nih ya, dari kegiatan yang pertama tadi persepsinya itu diberikan dengan pertanyaan ya, sudah luar biasa. Tapi di berikutnya lagi di masuk kegiatan inti itu stimulusnya dengan pertanyaan kembali ya Bu Felix tadi. Ya, jadi menurut pengamatan saya karena adanya pertanyaan kembali di bagian stimulus itu hingga kegiatan mengamati tidak nampak, justru langsung ke scientific yang kedua, yaitu menanya. Mungkin itu yang perlu diperhatikan, bisa mungkin dia siasati pertanyaan yang diberikan sama Bu Felix di bagian inti itu diubah dalam bentuk apa hingga masuk kegiatan mengamatinya Bu Felix. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua itu di setelah semua anggota kelompok menyampaikan hasil diskusinya, Bu Felix. Tadi kan tidak ada yang bertanya, ya tidak ada yang menanggapi di situ ya. Kemudian kenapa saya mengamati di sini? Karena di kesimpulan justru Bu Felix memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya di bagian kesimpulan kembali ya. Mungkin memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik diolah di bagian yang tadi yang tidak tercover setelah anggota kelompok itu menyampaikan hasil diskusinya. Ya, hingga di bagian kesimpulan tidak terlalu panjang, hingga kita agak terkesan seperti menjelaskan kembali dari awal sampai akhir di bagian kesimpulan tadi Bu Felix. Mohon maaf, itu yang saya amati. Dan belum tentu juga saya bisa melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan Bu Felix, luar biasa ya. Kemudian ini di saat diskusi penempelan peta konsep tadi, saya mencoba ini, mohon maaf lagi nih, mengatakan bahwa ini Asep nih enggak mau kerja nih Bu, kan tadi ya Bu Felix. Nah saya lihat di sana sepertinya kita kurang jeli di situ ya, ketika siswa kita menyampaikan bahwa ada anggota yang kurang tanggung jawab dengan tugasnya. Karena salah satu penilaian yang kita pakai dalam diskusi itu adalah observasi ya, salah satunya adalah sikap. Nah mungkin bisa diberikan penguatan nanti di sana sehingga ada tindak lanjut dari kita sebagai seorang guru ketika siswa mengatakan bahwa temannya ini tidak kerja. Biasanya kan anak-anak kadang ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau di siswa saya itu sering terjadi seperti itu. Enggak, sekali lagi saya nampakkan, munculkan dia di situ Bu Felix, mungkin hanya sebagai pengingat saya pribadi juga dan sebagai pengingat kita semua Bapak Ibu. Itu saja yang saya sampaikan. Dan satu lagi mungkin di bagian terakhir direfleksi sepertinya perlu dilakukan. Itu saja. Terima kasih Bu Felix. Oh iya Bu, ya berefleksi ya. Ya, terima kasih Ibu Riana. Aduh, nervous juga nih.